Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anzil tawbah wa maqarana mikal syahadat mikal wasilah rahmatan mikal nazilah wa barakatan mikal kamila ila hadrati sayyidi syamdil qadir al jilani qadasul aziz. Allahumma syafin wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar. Alhamdulillah. Meskipun tiap tahun nggih kula panjenengan ziarah di makbarahipun makamipun Sayyid Abdullah Al-Maghribi dan beliau Sayyid Ja'far bin Shadiq bin Yahya di Wonobodro ini, tapi alhamdulillah ya, kula panjenengan semakin banyak mendengar, semakin banyak mengetahui tentang beliau. Mudah-mudahan kita semakin mahabbah ya dumateng beliau khususnya dan umumnya datang para aulia, para syuhada, para pejuang. Beliau Sayyid Abdullah Al-Maghribi, beliau adalah generasi kedua Al-Maghribi yang datang dari Maghrib, yang diperintahkan, yang diperintah oleh dinasti Utsmani pada kerajaan yang ketujuh, sultan yang ketujuh atau yang keenam kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah yang keenam atau yang ketujuh, yaitu Sultan Mehmed ya, penakluk Konstantinopel. Beliau bermimpi berjumpa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah ke timur jauh. Di mana timur jauh itu? Yaitu di Nusantara, tepatnya di Jawa ya. Pada waktu itu beliau akhirnya mengumpulkan ulama sekitar 40 orang. Itu generasi yang kedua. Generasi yang pertama itu dulu zaman Syekh Subakir dan teman-teman 7 orang ya, 7 orang. Terus dilanjut yang kedua antara tahun 1400-an ya, 400-an itu generasi kedua yang dinamai dengan Al-Maghribi. Makanya banyak sekali nama-namanya, ada yang sama dan banyak yang berbeda. Seperti di sini beliau adalah Sayyid Abdullah Al-Maghribi. Nanti ke atas lagi di Bismo ada 2, yaitu Sayyid Ahmad ya, kalian Sayyid Ibrahim ya. Ada lagi di Setono 2, itu beliau dengan nama Syekh Abdul Aziz Al-Maghribi dan Syekh Abdurrahman Al-Maghribi. Nanti di Rogoselo ada 2. Yang pertama dengan julukan Ki Gede Rogoselo, beliau adalah Sayyid Abdullah Al-Maghribi. Nanti yang di atasnya lagi Ki Gede Penata Sangin, julukannya beliau adalah Syekh Abdus Salam Al-Maghribi. Itu beliau generasi kedua. Di Pekalongan saja ada berapa? Nanti yang ke barat dengan sebutan Syekh Kuro Al-Maghribi, Syekh Zatul Kahfi Al-Maghribi. Terus yang ke selatan, yang ke selatan ada di Parangtritis Al-Maghribi, di Gunung Turgo. Terusan ada lagi yang ke Jawa Timur, diantaranya ada yang di Trowulan yang terkenal dengan sebutan Syekh Jumadil Kubro. Itu generasi kedua. Makanya tidak heran ketika di tahun 1500 ada pemimpin yang pas, yaitu turunan dari Brawijaya yang beragamakan Islam,
dan beliau termasuk murid daripada Kanjeng Sunan Ampel, mampu mendirikan kerajaan Demak. Itu bukan perjalanan 1 tahun 2 tahun ya, ratusan tahun, dari tahun 1300 awal Syekh Jamaluddin Husain keliling dunia sampai ke Jawa. Itu baru Syekh Jamaluddin Husain, datuknya, kakeknya para wali songo, sudah menginjakkan kaki ke tanah Jawa. Disusul dengan 7 orang. Setelah itu berapa ratus tahun kemudian disusul dengan 40 orang. Baru adanya wali songo dan mampu mendirikan kerajaan Demak. Makanya saya sering berkata, tidak mungkin mendirikan sebuah kerajaan yang mana belum ada orang Islam. Mendirikan kerajaan Islam kok durung ana wong Islamnya. Makanya di kerajaan Mataram di zaman tahun 1700-an itu umat Islam sudah menyeluruh di tanah Jawa ini. 90% itu umat Islam, meskipun tanda kutip ya, Islam hanya Islam saja, mengerjakan sholat yang banyak yang belum mau mengerjakan molimo ya. Tapi yang jelas mereka sudah Islam. Itu memerlukan waktu yang panjang. Makanya ketika dikatakan bahwa Islam datang ke Jawa itu di abad 13 itu bukan ya, sebelum itu, jauh sebelum itu, bahkan di Barus itu ada makam termasuk sahabat Rasulullah ya, Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Itu di Nusantara, terutama di Indonesia ini, Islam sudah sudah pesat ya. Bahkan di Aceh itu kerajaan-kerajaannya Islam dari dulu, dari Malikus Soleh, Malikus Dhohir, terus itu dulu sangat jauh sebelum Demak itu sudah beragamakan Islam. Kalau dikatakan Islam masuk di abad 13 itu bukan masuk, tapi Islam sudah gumelar, sudah banyak, 90% itu penduduk Jawa itu sudah Muslim. Lah kemana orang-orang yang tidak mau masuk Islam? Mereka lebih baik menyingkir. Jadi pribumi di sini sendiri yang beragamakan Hindu, Buddha itu lebih mengamankan diri, pindah ke Bali. Ada yang di daerah Tengger ya, di kaki Gunung Bromo, itu mereka menyisih ya, ke tepian. Tapi yang jelas Islam sudah gumelar, paham ya? Itu diantaranya. Lah beliau di sini yang dimakamkan ini ada dua tokoh yang lama juga. Beliau adalah Said Abdullah Al-Maghribi di tahun 1400 ya. Sementara di sampingnya itu adalah Said Ja'far bin Shadiq bin Yahya. Beliau masih cucu ya, masih cucu meskipun agak nyisih, itu beliau masih cucu daripada Syekh Abu Bakar atau Said Abu Bakar dari Pulau Panjang. Ini masih marga bin Yahya tahun 1700-an. Sementara beliau Maulana Maghribi ini di tahun 1400. Ini tafawutnya ataupun selisihnya sekitar 300 tahun, meskipun dengan kijing yang sama, dengan tinggi makam yang sama, ini berbeda jauh waktunya ya. Itu kalau ditilik dari sejarah, paham ya? Ya kadang kita lihat di kampung-kampung kita ada makam tokoh yang di zaman Mataram, terus di sampingnya ada makam kiai-kiai yang wafat di tahun 2000-an ataupun di tahun 90-an, tapi dibarengkan sehingga ketika digijing bareng itu detekke mangke seakan-akan dia satu zaman. Tapi
beliau ini sangat-sangat beda, 300 tahun ya perbedaannya antara Syekh Maulana Maghribi dengan Said Ja'far bin Shotib. Nah, di Wonobodro ini memang beliau ini ketika berdakwah Maulana Maghribi ini ya, terutama ini beliau mengikuti arahan dari dari sultannya ya, yang ada di Turki. Beliau Sultan Mehmed. Jadi ketika datang ke sini beliau berpencar, ada yang negarawan seperti yang di Trowulan ya, seperti Syekh Kuro ya. Beliau negarawan, beliau nek cara saiki mono nginteli napa kerajaan ya. Ketika ada info-info yang penting dari kerajaan, beliau akan mengetahui lebih cepat. Sementara yang ada di pegunungan, beliau mengislamkan dan mendidik para calon pendakwah dari segi zahir maupun segi batin. Dari zahir dididik dengan ilmu syariat, tentang sholat, tentang ilmu tasawuf ya. Terusan mana juga dididik tentang ilmu kanoragan. Bagian mengasah kanoragan itu adalah Ki Gede Penatas Angin, maka tempatnya lebih sulit dijangkau. Ketika sudah dia itu mau diterjunkan menjadi pendai, terakhir itu mendapatkan ilmu dari Syekh Abdus Salam Al-Maghribi ataupun yang terkenal dengan Ki Gede Penatas Angin. Nek cara bocah pondok ki zaman biyen nggih diajari ilmu syariat, ilmu tasawuf, nek wis terakhir diajari ilmu hikmah dan ilmu kanuragan, nembe diterjunkan ke masyarakat. Artinya dia siap secara zahir maupun batin. Diteruskan nek ten Pamijahan ada Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi juga seperti itu. Jadi gua Safarwadi itu untuk menggodok santrinya. Kalau sudah lulus dari mondoknya, menyantrinya ya, setelah mendapatkan ilmu hikmah dan ilmu kanoragan, dia akan diterjunkan menjadi pendakwah di kampung-kampungnya ataupun yang diperintahkan oleh gurunya. Nah, gurunya juga tahu tempat-tempat yang akan dijadikan untuk dakwah, seperti Sunan Bayat ataupun Ki Ageng Pandanaran II. Beliau oleh gurunya yaitu Sunan Kalijogo diperintahkan untuk dakwah di daerah Bayat ya. Padahal beliau adalah seorang adipati Semarang ya, kaya raya, terusan di pangkat yang tinggi, tapi rela mengorbankan pangkatnya, kekayaannya, beliau menjadi rakyat biasa, menempati di Bayat. Itu diantaranya. Ada enggak di Arab yang seperti itu? Ada. Guru kita di dalam Thariqah Al-Qadiri Hawa Naqsyabandiyah, beliau adalah Syekh Cahdar As-Sibli ya. Imam As-Sibli itu beliau adalah seorang gubernur Mesir yang kaya raya. Ketika beliau berguru kepada gurunya ya, beliau diperintahkan untuk menyopot baju kebesarannya menjadi seorang pengemis, biar tahu menjadi rakyat bawah itu seperti apa. Syarat menjadi muridnya harus menjadi pengemis. Akhirnya dilakoni jadi pengemis. Begitu menjadi pengemis 2 hari 3 hari 1 minggu baru diangkat muridnya. Beliau bisa cepat foto nggih, karena bisa ngerasake betapa hinanya menjadi orang pengemis nggih, ataupun rakyat jelantah. Itu diantaranya, paham ya? Nah, ini sejarah beliau itu kalau dikuak ataupun diterangkan ya semakin kesana semakin banyak ya. Makanya nanti bisa disambung lagi. Intinya beliau adalah generasi kedua daripada
yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Dari yang pertama itu 7 orang, terus yang kedua itu 40 orang, dan yang ketiga ini yang paling banyak 100 lebih ya, diterangkan itu zaman Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim sezaman dengan Maulana Ishaq, dengan ayahnya Sunan Ampel, banyak 100 lebih, yang nantinya beliau-beliau ini menikahi orang-orang pribumi, orang-orang Jawa, terutama para putri, dan nanti menurunkan wali songo di antaranya Sunan Ampel ini ayah daripada Sunan Bonang, ayah daripada Sunan Derajat. Bahkan ada yang mengatakan yang melahirkan Sunan Kudus, walaupun ada beberapa versi yang mengatakan Sunan Kudus itu putra daripada Sayyid Murtado ataupun terkenal dengan Sunan Bedilan. Itu ada yang mengatakan seperti itu, ataupun putra daripada Osman Haji. Itu menurut versi yang lain. Tapi ada versi yang mengatakan bahwa Sunan Kudus itu adalah putra daripada Sunan Ampel. Sementara istri Sunan Kalijogo putri Sunan Ampel. Istri daripada Raden Patah itu adalah putri Sunan Ampel. Itu nanti punjernya ke situ. Baru setelah itu ada Joko Tingkir dan seterusnya, itu nanti akan turun Mataram. Paham ya? Nah, itu Islam memang dari dulu ya, dari dulu yang disampaikan ya, yang disampaikan oleh para pendahulu, yaitu para wali songo. Maka ini kata-kata kami ya, dari Jamaah Jamasan, ketika ada orang yang mengatakan bahwa Sunan para wali songo itu adalah fiktif, wali songo itu adalah dongeng belaka ataupun pokoknya komik saja, itu dia tidak tahu sedikit pun tentang sejarah ya. Ngomong Yahmene bangsa para wali iki dongeng utawane cerita fiktif ya. Mereka itu tidak akan menjadi muslim. Nah, orang-orang beliau-beliau yang datang ke sini meninggalkan negaranya, meninggalkan saudara-saudaranya demi untuk dakwah ke tanah Jawa ini. Makanya kita ziarah ini bukan menyembah kubur, tapi kita menunjukkan syukur kita, menunjukkan terima kasih kita kepada para pejuang. Itu minimal ya, minimal. Masalah kita nanti mendapatkan barokah dan seterusnya itu nomor seterusnya gitu. Tapi pada intinya kula panjenengan ini menunjukkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada beliau-beliau. Andaikan beliau-beliau ini tidak mau ketika disuruh Sultan Mehmet untuk datang ke tanah Jawa ini, aku sampean ora arti alif bata, ora arti Rasulullah, ora arti Gusti Allah nggih. Tapi beliau-beliau inilah yang datang ke sini sehingga aku sampean bisa ngerti alif bata, bisa ngerti kula panjenengan Rasulullah, bisa ngerti kula panjenengan tentang Allah, bisa ngerti kula panjenengan sholat dan seterusnya. Itu adalah jasa-jasa daripada para beliau-beliau ini. Paham ya? Mungkin itu saja, nanti bisa disambung lain waktu nih, tentang sejarah beliau yang masih banyak. Terima kasih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu liminal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah taqabbalallahu minna minkum.